Kesini terus, lah ngapain kesini lagi? Anu Ustaz, saya itu minum air teguk penuh perut saya. Ternyata Ya bukan ternyata Ustaz. Ustaz ini loh. Terus saya itu makan dikit aja penuh. Nggak bisa kayaknya saya makan. Iya, penuh, berarti nggak bisa diisi. Saya cuma mencoba memahami yang begini ini nggak mungkin kalau dari sihir kan gitu. Karena dia nggak merasa sakit, dia merasa penuh. Penuh aja ya. Kepenuh itu Bisa ngirit itu ya. Hah? Ngirit sedikit. Cocok. Kalau jenengan kena gitu gimana lo bisa? Jenengan itu murat-marit mau ngirimin buku murat-marit lo nanti. Tiba-tiba makannya sedikit. Nanti kesini-sini langsung gitu. Oh, itu jadi judul buku baru. Jadi memang betul setelah saya tanya saat ini kayaknya urusannya dengan keluarga. Perut itu kan keluarga, ya. Kemudian kalau ini penuh, ini merasa dia itu tidak perlu butuh sesuatu dari, umpamanya kalau dia kan laki-laki, tidak butuh dengan istrinya kayaknya enggak. Berarti orang tuanya, dia nggak butuh nih kayaknya nih. Dia nggak butuh menyikapi, nggak butuh nih. Saya tanya, Pak, Bapak sama orang tuanya gimana? Saya tanya itu dulu. Tiba-tiba dia nangis. Dia nangis. Nggak bisa cerita Ustadz. Nah, oke, nih mulai ketemu nih. Kenapa coba cerita? Ustadz, saya itu dulu karena ada persoalan dalam rumah tangga saya, maksud saya dengan orang tua saya begini, sehingga menjadikan saya jengkel dengan orang tua saya. Dan pada saat itu saya berjanji tidak mau tegur sapa orang tua saya. Sampai ibu saya meninggal Ustadz, saya belum minta ampun kepada beliau, belum minta maaf, itu gimana? Oh ya sudah, bener nih. Berarti dia meniadakan. Bener tadi pikir saya. Oke, akhirnya saya bilang, Pak, benar ibu sudah meninggal, saya bingung mau minta maaf. Kok bingung minta maaf? Ayahnya masih enggak? Masih Ustadz. Sudah minta maaf belum? Waktu itu dia langsung ngomong apa? Belum menjawab ya, tapi akhirnya saya kasih jawaban. Pak, mulai hari ini setelah ketemu dengan saya, Bapak minta maaf sama ayah. Setiap hari boleh. Ayah tinggal di mana? Di Padang. Setahu saya dengan saya di Padang. Baru kemarin. Ayah saya di Padang, berarti bisa minta maaf setiap saat ya. Insya Allah Ustadz, minta maaf Pak jika dulu saya pernah bersumpah tidak mau tegur sapa sama Bapak sama Ayah. Jika itu dosa besar di hadapan Allah, maafin saya Pak. Setiap hari ucapkan itu ikhlas lillahi ta'ala. Mohon ampun. Minta maaf sama orang tua. Terus habis itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika melakukan dosa besar tidak bertegur sapa. Mau? Insya Allah mau. Nah, terus beliau cerita, terus dengan ibu saya gimana? Sama. Satu, mohon ampun kepada Allah kalau Bapak nggak bertegur sapa dengan ibu hingga ibu sampai meninggalnya Bapak nggak bertegur sapa, mohon ampun. Terus yang kedua, minta kepada ayah. Ya, mohon didoakan kesalahan saya, dosa saya yang saya tidak mau tegur sapa dengan ibu. Tolong ya, doakan saya agar saya diampuni Allah dosa saya pada ibu. Mau? Dia jawab, insya Allah mau. Saya tinggal jawab, amin. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Nggak ada setengah menit, hanya berapa detik, nggak ada 5 detik saya tanya. Sekarang perutnya gimana? Dia diem. Loh, kok enak ya Ustaz? Alhamdulillah ya Allah. Nah, itu langsung. Nah inilah yang tadi saya ceritakan. Ada orang punya tahapan yang langsung. Kok bisa langsung? Saya tanya. Bapak sering nonton YouTube saya. Saya penggemar Ustadz. Jadi saya tahu persis nasihat Ustadz itu mau kemana. Alhamdulillah, bersyukur saja. Gimana sekarang? Habis itu jadi keluar angin itu. Terus berapa menit saja ngomong, saya tanya, perutnya gimana? Lega sekarang Ustadz. Alhamdulillah. Jadi itu menteng-menteng. Nah inilah yang saya ceritakan. Kalau memang kita punya kesalahan, itu jelas. Itulah yang saya ceritakan. Mukjizat Quran itu. Saya menceritakan mukjizat Quran. Saya menceritakan mukjizat akhlak Nabi yang karim, yang mulia sebenarnya. Hormati orang tua. Kalau salah, minta maaf. Loh, itu kan akhlak mulia sebenarnya. Itu langsung disambut sama Allah Ta'ala, lega perutnya, dan dia langsung, kempas perutnya. Begitulah Allah. Kalau tinggal Allah itu dia mau ya kun selesai. Padahal saya waktu itu belum doain. Nah ini yang tadi saya menjadikan gambaran. Sebenarnya kalau kita mau sujud pada Allah Ta'ala, yakin iman kita kepada Allah Ta'ala itu kuat. Tidak goyah dengan uang, tidak goyah dengan jabatan, tidak goyah dengan apapun bentuknya, tidak goyah dengan keyakinan yang merasa yakinan kita itu benar. Tidak perlu. Iman kita tetap Allah. Kita hanya hamba Allah. Insya Allah itu selesai. Makanya saya ceritakan ini kemarin orang Padang
tapi saya nggak mau bilang namanya. Itu sudah jelas sekali. Makanya gambarannya, kalau memang ada seseorang yang sakit, ayo kembali ke jalan Allah, ringan kok. Kalau memang mau, Allah memberikan kesembuhan cepat. Minum obat, boleh nggak? Terserah. Kalau obat itu racun, ya obat selamanya racun. Tapi kan ada takarannya, kan gitu ya. Insya Allah kurang lebih seperti itu.